Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mentadaburi tentang bacaan sholat, mentadaburi zikir pada sholat, itu kalau kita melihat dari keutamaan setiap kalimat yang kita baca, ya astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, dan Allahumma la mani'a dan sebagainya, itu semuanya itu kalau kita melihat dari fadilah itu adalah wiqayah, yaitu untuk menjaga diri kita, termasuk trikul itu kan dibaca setiap habis sholat sekali-sekali, kecuali habis sholat subuh dan sholat asar 3 kali ya. Kemudian ayat kursi itu dibaca setiap habis sholat kan? Nah, berarti kan kalau tadi hadis menyebutkan tadi siapa yang baca pagi hari maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya hingga sore hari, dan siapa yang menjaga sore hari membaca di sore hari maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya hingga pagi hari. Itu berarti kan pagi sekali, sore sekali. Sedangkan kalau kita melazimi zikir pada suatu ketemunya 5 kali, Pak. Ketemunya 5 kali. Kemudian Anas al-Falaq kali 5 berapa? Ya 5 ya. 5 tambah 3? 8 tambah 3 di sorenya? Nah, 11 kali kalau kita melazimi, Pak. Kalau kita melazimi. Kemudian zikir pagi sore itu kan a'udzu bikalimatillah tama, kemudian bismillahirrahmanirrahim dulu, itu semuanya kan ada di zikir pagi sore. Nah, tinggal kita ini komitmen nggak, continue nggak untuk membaca itu. Nah, makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah disampaikan, yang telah kita dapatkan, bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita, waktu tempat kami persilakan. Ustaz, mungkin bisa diceritakan kronologis Rasulullah ketika kena sihir, Ustaz. Monggo. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau terkait dengan kronologisnya sampai beliau itu terkenanya sihir itu, kita belum mendapatkan secara pastinya. Jangan kemudian kita mengklaim bahwasanya Rasulullah berarti kalau begitu lupa sihir kali ya, gitu ya. Enggak begitu. Tapi hikmah yang kami dapatkan ketika mengkaji kenapa Rasulullah SAW sampai kemudian terkena sihir, itu sejatinya adalah bentuk pembelajaran untuk kita. Satu, karena memang Rasulullah SAW ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa ketika terjadi atau terkena sihir, maka itu loh ayatnya. Dan itu yang mengajarkan ternyata siapa? Yang mengajarkan untuk membacanya, dan yang menunjukkan bahwasanya terkena sihirnya itu adalah dengan pukul. Nah, ini terkait dengan pukul. Kita dalam membaca Qul a'udzu birabbil falaq, kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Qul a'udzu birabbil falaq itu perlindungannya kita minta hanya sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan perlindungan kepada kita dari satu, khalaq, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 3 perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Quran itu. Nah, Rasulullah SAW ketika kemudian terkena sihir, sekali lagi itu adalah bentuk pembelajaran kepada kita. Rasulullah SAW saja terkena sihir, apalagi kita, kan gitu. Kemudian malaikat Jibril, betul, malaikat Jibril yang mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebagai perlindungan untuk kita. Itu pembelajarannya. Kalau kronologisnya di hari apa, kemudian bagaimananya, yang jelas adalah buful yang dimasukkan ke dalam sumur sampai betul-betul buful itu terambil, Bapak Ibu. Bahayanya sihir itu begitu. Sebab ketika kemudian tertanam dan barangkali belum sampai ketemu, itu
bisa efeknya berkepanjangan. Di Pondok Indah ada satu santriwati yang memang memiliki jalur jin nasab. Sampai hari ini itu kalau di waktu-waktu tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, tetap masih bisa kesurupan terus. Kenapa? Karena kita belum menemukan dalam pencarian di mana buhul yang ditanamkan dan bagaimana akad dulu antara nenek atau kakeknya itu dengan jinnya. Dan itu kan perkara yang susah. Makanya sejatinya kalau ada yang belajar ilmu sihir lalu kemudian sampai terjadi ikatan kontrak, perjanjian, itu tidak akan kemudian memudahkan, justru yang ada adalah kesulitan yang akan kita dapati. Maka alhamdulillah, saat Abdul barangkali bisa justru malah memberikan kronologis yang lebih komplit atau lebih gamblang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW awal mulanya terkena sihir itu. Ya, Allah alhamdulillah. Baik, jamaah rahmatullah yang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh tadi tentang hikmah, bukan hikmah, pelajaran yang kita ambil dari ketika Rasulullah menasihir itu adalah Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita, Allah yang menunjukkan kepada kita, Rasulullah juga itu manusia seperti kita, tetapi beliau dikasih wahyu. Kemudian bagaimana penanganannya itu, yaitu dengan ayat-ayat, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bapak itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata untuk menjadi dalam ilmu-ilmu tertentu, termasuk mungkin kaitan dengan ilmu santet, saya insya Allah mutawatir. Saya punya kenalan mungkin. Ustaz, saya ketika belajar ilmu sihir kayak ini, ilmu santet seperti ini, saya itu ritualnya pernah pada suatu malam tertentu dianjurkan oleh guru sihir saya itu menggali kuburan digali, kemudian dibuka, kemudian alat kelaminnya jenazah itu tidak boleh dipotong dengan pisau, harus dipotong dengan giginya, kemudian dimakan, dan makannya pun harus tepat ibu kandungnya. Sehingga saya baru coba masuk ilmu santet kepada saya, sehingga saya bisa mempelajari ilmu santet itu. Dan santet yang paling hebat Ustaz, yaitu santet dari Afrika. Dia belajar ilmu santet dari Bali, ilmu Dayak, kemudian ilmu terakhir dia belajar itu di Afrika. Bahwa ilmu santet itu bisa dipelajari. Maka kita mohon beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mengatakan pada saya tanya, menarik kan temanya kan? Terus gimana Pak cara sampai di sini? Kalau orang itu intinya itu kita bisa menjalankan santet dan sendiri itu ketika orang itu posisi kalau ibu-ibu itu sedang masa nifas, lagi sedang halangan, ya. Kemudian orang suka melamun. Lebih dari itu adalah jelas orang jauh dari agama. Yang paling gampang santet dan situ orang jauh dari agama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agama ini bukan cuma ilmu teori, tetapi bagaimana ilmu agama ini nyampe kepada hati kita, kemudian kita merealisasikan, kemudian kita amalkan. Itu saya dialog itu sama pelaku. Bahkan lipat itu berguru sama yang bicara sama saya tadi. Saya tadi nggak percaya, nggak mungkin lah lipat berguru. Ini saat fotonya. Oh iya benar. Siapa? Yang rame sama pesulap merah itu kan Gus Samsudin saya. Gus Samsudin itu di bawah asuhan beliau. Saya diceritain trik-triknya. Mungkin kalau saya mau belajar ilmu sihir, kayaknya juga saya pintar. Enggak lah, ya bagi saya tahu sekilas teorinya aja. Karena saran-sarannya itu masya Allah. Ya baik,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Yai. Oh, ini warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah seorang ustaz yang bisa menerawang termasuk dalam kategori dukun atau bukan? Oh, catat. Ini benar atau ini pertanyaan? Menerawang ya. Nah, nerawang. Ini benar ya? Iya. Menerawang apa ini? Menerawang nasib ya Bu ya. Menerawang apa kira-kira Bu? Menerawang, oh kamu wetonnya tanggal ini, bulan ini. Kamu cocoknya kalau nyari kerjaan di air. Gitu maksudnya Bu. Menerawang-menerawang kayak gitu. Apa termasuk terawang yang kayak tadi, sapinya hilang kemudian diterawang, malingnya mesti orang dekat. Sebab orang cedek itu raiso nyolong sapi nih kan, nggak bisa nyolong kan gitu. Ini maling kopinya mesti orang dekat, maling coklatnya mesti orang dekat ya, dekat sama pohonnya itu pasti itu. Ya. Terus kita ya buru-buru percaya juga kan gitu ya. Padahal itu ilmu namanya ilmu mantik. Sebenarnya gini Bu, sihir itu tidak mesti dalam bentuknya itu mantra, sihir itu tidak mesti dalam bentuknya pukul, termasuk dengan kata-kata itu juga penyihir. Inna fil bayani lasiro. Saya dari tadi itu juga nyindir ibu-ibu dan bapak-bapak. Meyakinkan soalnya gitu. Ya kan gitu. Tapi sihirnya itu apa kan gitu ya. Sihirnya itu dalam artian bukan kemudian sihir dengan mantra dan lain sebagainya, meyakinkan itu, dan itu tidak dikategorikan sebagai sihir sesatnya itu tadi. Nah kalau terkait dengan seorang ustadz yang bisa menerawang, ya kita cek dulu Pak, terawangannya seperti apa. Kalau kemudian apa yang dia rasakan itu bagian daripada bisyarah. Sebab kan bisyarah itu kabar ya Bu ya. Kadang-kadang kalau memang kita punya kedekatan dengan Allah dan betul-betul dekat, bukan kemudian kita itu merasa dekat, lalu kemudian kalau ada apa-apa madep, oh ini aku kosong tenang ini, kayaknya anak-anakku bakal balik, nah gitu ya, bakal pulang ya. Memang karena dulu sebelumnya dan nelpon ya kita sudah bisa memastikan jam sekian pulangnya, sekarang masih ada di pesawat kan gitu. Nah kalau kemudian memang ada bisa sifatnya karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bukan sihir, namanya adalah bisyarah, kabar gembira atau kegembiraan yang diberikan. Termasuk Allah menyatakan di antara kabar gembira itu wa basyiril mu'minin, apa dengan surga, itu bisyarah namanya. Tapi kalau kemudian kita menerawang sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar nalar kita, ya itu perlu dipertanyakan. Apalagi sifatnya sampai kemudian kita datang ke ustadz itu juga harus pakai apa, pakai mahar apa, pakai apa, itu sebaiknya dihindari. Sudah kita gantungkan segala urusan itu kepada Allah. Nanti kita kalau kemudian berbicara tentang sihir juga bukan hanya sekedar sihir, azimat bentuknya jimat, tamimah ya, tamimah itu juga azimat, termasuk juga tatoyur ya, bentuknya adalah tatoyur. Tatoyur itu bisa karena mendengar suara sesuatu lalu kemudian kita mengaitkan dengan sesuatu, itu masuk kepada kesyirikan juga. Nanti kita akan masuk bagian daripada tatoyur itu. Dengar suara ayam berkokok, kalau kokoknya itu jam 9 sore berarti ada gadis yang lagi hamil. Kalau ada suara burung reak malam-malam berarti ada orang yang meninggal dunia dan kita harus DM. Selain DM juga biasanya ngasih petunjuk, itu nanti masuk juga Bu, masuk kepada persoalan atau yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi ternyata dalam kacamata syariat bahaya. Sepele tapi ternyata bahaya, dan itu banyak lagi Bu ya. Ya, Bapak juga begitu kan gitu. Allah akan bisa, mungkin ini dulu Zat. Ya, baik Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu yang berpelajari kita ada masih banyak. Tertayur, kemudian dia hal-hal yang sepele itu Pak. Ayam berkokok jam 9 itu kan kain cuma yang berkokok terus kita meyakini ada orang hamil di luar nikah gitu. Itu sepele, tapi hati-hati loh, iman bangun kita. Nah, insya Allah dia akan dibahas
di lain pertemuan saja ya, insya Allah. Nah, itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin tambah semangat untuk menuntut ilmu. Sering kita ingatkan sesungguhnya orang yang pintar itu orang yang selalu merasa dirinya bodoh sehingga dia mengosongkan dirinya untuk menerima ilmu dari siapapun yang menyampaikan. Orang goblok itu adalah orang yang tadi merasa dirinya pintar. Siapa yang isi lawan? Kau sehati lah goblok dengan membawa bukti. Auzubillahi min dzalik. Mungkin itu yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran tepat waktu tadi bagi yang hadir jam 1:30 dan bagi yang hadir jam 2 banyak-banyak beristighfar gitu. Kalau ada sekali ya. Insya Allah besok di pertemuan yang berikutnya diusahakan juga jam segitu sehingga kita leluasa untuk menyampaikan materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.